Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh sehat-sehat semuanya. Kami boleh berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Engkau akan berfirman kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu yang mampu mengubah sikap hati kami. Hanya firman-Mu yang mampu mengubah, bahkan mengangkat di saat kami jatuh. Firman-Mu adalah pedoman dan pelita dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mari Engkau beracara. Engkau benar-benar membuat kami bisa berkonsentrasi, bisa mengerti perkara-perkara rohani. Karena itu persiapkan setiap hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kebenaran firman-Mu, urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Engkau, bukan dari kemampuan manusia, bukan hikmat manusia, tapi benar-benar adalah firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Mari silakan duduk semua. Luar biasa RCC ini, karena saya lihat semangatnya untuk beribadah itu luar biasa. Tadi subuh ada yang ngechat, Pak nanti saya datang, dia bilang begitu. Jadi wah, saya kaget. Bukankah tabrakan dengan yang di sana, tapi ternyata yang di sana jam 7, makanya bisa ibadah di sini ya. Luar biasa kerinduan jemaat RCC untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mengenal lagi lebih dalam. Itu hal yang luar biasa, dan saya percaya bahwa Tuhan akan semakin hari memperlengkapi setiap jemaat Tuhan untuk mengerti kebenarannya lebih lagi, lebih dan lebih dalam lagi. Dan selain itu juga diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang sudah dipelajari tersebut, untuk menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah 1, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Supaya kita tidak mengantuk, boleh aku gantian membacanya. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya. Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia masih di bumi ini selama 40 hari. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kurang lebih 12 kali jumlah penampakannya. Ada perbedaan pandangan antara orang Kristen dengan orang Yehova.
Orang Yehova menganggap bahwa Yesus yang bangkit itu hanyalah rohnya, tidak pakai tubuh. Sementara orang Kristen beranggapan bahwa dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Makanya ketika murid-murid sedang berada dalam satu ruangan, dia bisa menembus ruangan tersebut tanpa harus melewati pintu atau misalnya jendela. Tapi orang Yehova berpandangan bahwa yang bangkit ini cuma rohnya. Nah, muncul pertanyaan, kalau begitu rohnya ini lari kemana? Tubuhnya ini kemana? Ya kan? Tapi kekristenan pada umumnya menganggap bahwa Yesus itu memakai tubuh kemuliaan, sehingga pada akhirnya dia bisa menampakkan diri dengan murid-muridnya, karena kalau roh nggak mungkin bisa dilihat oleh kasat mata. Pada kesempatan kali ini ada sebuah pengalaman di sini bahwa murid-murid di kemudian hari dikumpulkan. Ya, kata berkumpul di situ dalam ayat yang keempat itu sunaliso. Jadi nama saya rupa-rupanya diambil dari bahasa Yunani. Saya pikir sekian lama saya tanya mama saya, "Ma, apa arti nama sunalis itu?" Gak ada. Iya tuh kasih nama anaknya kok gak ada artinya gitu. Tak pikir ya alisnya matahari, sun, matahari, alisnya matahari, atau sun, cio, alis, Tapi ketika Yesus ya mengumpulkan mereka, dikatakan dalam bacaan kita tadi mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, dikatakan di situ bahwa kemudian hari Yesus bertanya. Setelah itu mereka dikumpulkan. Yesus kemudian bertanya. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membagi renungan kita kali ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah kita bahas adalah pertanyaan para murid dalam ayat yang ke-6. Saya ulang baca ayat yang ke-6 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Sebenarnya terjemahan TB ini agak kurang tepat. Terjemahan baru ini tidak tepat. Kata maukah itu tidak ada. Seolah-olah pertanyaannya para murid ini adalah pada kemauan Tuhan. Padahal pertanyaan para murid itu sebenarnya bukan pada kemauan Tuhan, tetapi Tuhan sekarangkah waktunya Tuhan mau memulihkan. Makanya dalam terjemahan-terjemahan lain selain BB itu tidak ada kata maukah ini. Ya. Jadi coba perhatikan 3 kata yang saya garis bawahi di sini. Masa ini, memulihkan Israel. Saya garis bawahi semuanya. Tuhan, maukah engkau memulihkan? Kita masuk kata memulihkan. Kata memulihkan situ menggunakan kata apokatis temi, ya. Yang artinya sebenarnya mengembalikan sesuatu kepada keadaan atau kondisi sebelumnya. Saya tanya, kalau saya tanya misalnya kepada Ibu Lucy sudah pulih dari sakit misalnya contoh. Kata pulih itu mengarah kepada di mana Ibu Lucy sebelumnya tidak sah, yaitu sehat-sehat saja. Jadi kalau berbicara pulih, tentunya sebelumnya pernah restore, ya. Jadi ketika mereka berbicara pemulihan di situ, mereka mengharapkan Israel dikembalikan kepada kejayaannya seperti apa? Kapan Israel jaya-jayanya? Pada pemerintah Daud dan Saul. Jadi ketika dia berbicara maukah engkau memulihkan, yang dia maksud Tuhan kembalikan Israel pada masa kejayaannya, yaitu pada masa Daud atau masa Salomo. Itu yang diharapkan oleh murid-muridnya dalam kata pulihkan. Yang kemudian kata Israel jelas sekali menunjuk kepada suatu kerajaan yang sifatnya politis dan
duniawi. Demikian kata saat ini juga menyiratkan bahwa mereka mengharapkan berdirinya kerajaannya dalam waktu dari pertanyaan murid-muridnya yang kita tangkap. Yang kita tangkap itu di dalam pertanyaan ada permintaan. Betul? Di dalam pertanyaan para murid itu ada permintaan. Dan permintaan mereka itu bersifat politis dan duniawi sekali. Kalau saya mau bahasa sederhananya ini, Tuhan, sekarang kan sudah Engkau memanggil kami untuk bersama-sama, untuk bersunaliso, ya. Apakah sekarangkah waktunya kita membicarakan rancangan-rancangan yang perlu untuk memulihkan kerajaan Israel? Sekarangkah waktunya kita bangun kekuatan untuk menggulingkan kerajaan Romawi? Sekarangkah waktunya kita nyusun strategi bagaimana membebaskan Israel ini dari pendudukan Rom? Sebenarnya kalau mau disampaikan secara sederhana, pertanyaan para murid dalam ayat yang ke-6 ini seperti ini. Tuhan, apakah enggak sekarang ayo kita bangun kekuatan, kita buka pendaftaran siapa mau mendaftar sebagai tentara, sehingga bisa membangun kekuatan yang begitu kuat untuk bisa mengalahkan tentara-tentara Romawi tersebut. Karena memang pikiran mereka itu adalah pikiran yang sifatnya politis dan itu senada dalam terjemahan berikut, ya. Coba kita lihat dalam terjemahan lain untuk memahami permintaan yang ada dalam pertanyaan tersebut. Kisah 1 ayat 6 dalam terjemahan TSI. Pada waktu rasul-rasul berkumpul, ya, itu sunaliso, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kerajaan Israel supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah kekuasaan kerajaan? Coba kita lihat lagi satu terjemahan firman Allah yang hidup. Pada kesempatan lain ketika ia menampakkan diri kepada mereka, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah Tuhan akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi sekarang dan memulihkan kami sebagai bangsa yang merdeka? Jadi di sini jelas sekali bahwa permintaan yang terkandung dalam pertanyaan para murid kepada Yesus itu mengandung sesuatu yang sifatnya politis dan duniawi. Padahal sebelumnya kalau kita buka dalam Alkitab, ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, sebelum dia mati, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu sifatnya rohani, bukan duniawi. Coba kita lihat dalam Lukas 22 ayat 28 misalnya. Ini sebelum dia Yesus mati, ya, dan bangkit. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Yesus mengajar kerajaan Allah. Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 14 ayat 36. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari dia ngapain? Dia mengajar muridnya masalah kerajaan juga. Itu bisa dilihat dalam Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Sebelum mati bicara kerajaan Allah. Setelah bangkit
selama 40 hari berbicara tentang kerajaan Allah. Anehnya dalam ayat yang ke-6 ini para murid tidak paham bahwa kerajaannya itu bukan bersifat duniawi tapi bersifat rohani. Aneh bukan? Kalau mau jujur, mau para murid itu mau ngomong begini, Tuhan ayo sekarang kita buat Israel ini merdeka supaya saya ini punya gedung. Itu yang sebenarnya mau disampaikan oleh para murid, cuma dia sembunyikan sedemikian rupa dalam pertanyaan. Jadi ada permintaan di dalam pertanyaan, dan permintaannya itu sangat bersifat politis dan duniawi. Pertanyaannya, luar biasanya kalau dipikir, bagaimana mungkin murid Yesus yang belajar secara langsung pada guru agung tidak memahami kerajaan Allah yang diajar secara berulang. Aneh bukan? Saya merenung, Tuhan apa sih, kenapa sih kok murid-muridmu kok gak paham apa yang kau ajarkan, khususnya masalah kerajaan. Kalau kita lihat kitab Korintus, kitab Korintus kapan hari kita sudah berbahas masalah stunting rohani. Ternyata Bapak Ibu, untuk memahami hal-hal rohani, kita memang tidak akan pernah mampu dengan kekuatan otak kita sendiri. Untuk memahami hal-hal yang rohani, kita tidak akan mampu hanya dengan kekuatan logika. Kita juga tidak bisa memahami hal-hal rohani kecuali kita lahir baru. Karena kalau tidak lahir baru, tidak mungkin kita bisa memahami hal-hal rohani. William S. Kurz bilang begini, menafsirkan bahwa pertanyaan para murid adalah tentang pemulihan kerajaan Israel secara duniawi. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman murid-murid atas penjelasan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah selama 40 hari tersebut. Witness Lee bilang begini, juga mencatat hal yang sama. Kerajaan Israel yang dinantikan oleh para murid dan orang-orang Yahudi yang takwa lainnya adalah kerajaan material. Jadi memang murid-murid itu mengharapkan sekali kerajaan politis, di mana di dalam kerajaan politis itu ketika bagi-bagi kekuasaan minimal mereka punya jabatan. Dengan jabatan itu mereka akan merasa hidup sejahtera dan berkecukupan. George Eldon Ladd bilang begini, juga mengemukakan hal yang sama, bahwa bagi orang-orang Yahudi abad pertama, kerajaan Allah berarti suatu kerajaan Israel yang bersifat politik di dunia ini. Jadi penyebab gagalnya saya sudah bahas tadi adalah karena memang untuk memahami hal-hal rohani itu gagal. Bahkan fokus kita kepada dunia membuat kita sulit juga mengerti kepada hal-hal rohani. Kalau saudara dan saya hidupnya hanya fokus pada hal-hal duniawi, memang susah sekali kita untuk bisa memahami apa yang tertulis dalam firman atau apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti kita meyakinkan lalat betapa manisnya puting sari. Seperti itulah orang yang fokusnya kepada hal-hal dunia. Suatu saat ada orang kaya yang kerja di tambang, dia begitu rajin ngumpulin emas. Dia kumpulin emasnya setiap hari, tidak kenal waktu ibadah, tidak kenal waktu persekutuan, tidak kenal waktu untuk hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Dia kumpulkan emasnya sampai suatu saat dia meninggal, dan emasnya itu dia bawa ke surga. Di surga ditanyai sama mereka, lo ngapain kamu bawa aspal kemari? Kok
ini bukan aspal, ini emas. Oh maaf, kalau kami sebut di sini itu aspal karena kami pakai untuk pengerasan jalan. Jadi saudara, kalau orang memang duniawinya kuat banget, fokusnya pada hal-hal duniawi, sampai hal yang menjadi sampah pun kita bawa ke ini, walaupun sekedar cerita ya, tetapi memang kalau fokus kita pada hal-hal duniawi, susah sekali kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Yang kedua, kita bahas sedikit saja ini nanti karena pada poin yang selanjutnya akan lebih banyak. Poin yang kedua, jawaban Yesus. Yesus menjawab kemudian dalam ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, kronos dan kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui kronos dan kairosnya. Kemudian kalau dalam terjemahan ND, dia menjawab, tidak patut kamu mengetahui. Ini TB mengatakan engkau tidak perlu mengetahui, sementara terjemahan ini mengatakan tidak patut kamu mengetahui. Dalam AYT diterjemahkan, bukanlah bagianmu untuk mengetahui, sementara dalam terjemahan NIRT, bukanlah hakmu untuk mengetahui. Ditanya oleh murid-murid, dijawab oleh Yesus. Ketika dijawab jawaban pertama, kamu tidak perlu mengetahui, bukan hakmu untuk mengetahui, bukan bagianmu untuk mengetahui, tidak pantas atau tidak patut kamu mengetahui. Jadi kalau disimpulkan apa? Ditanya Tuhan, kapan Tuhan mau mendirikan kerajaan Israel? Jawabannya Yesus, bukan hakmu untuk mengetahui, tidak perlu kamu mengetahui itu. Seolah-olah Yesus mau menjawab begini. Coba Bapak Ibu bayangkan, seolah-olah dia mau bilang begini kepada para murid, kalian boleh belajar sesuka kalian, kalian boleh berdoa minta sesuatu sesuka kalian, tetapi waktu musim tidak ditentukan untukmu. Hal itu tidak perlu kamu ketahui, tidak berguna, tidak penting kalau kamu ketahui, tidak pantas, tidak patut kamu ketahui, karena itu bukan bagian atau hakmu. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu rasa ingin tahu itu bagus, tapi harus ingat bahwa ada batasan, ada hal-hal yang tidak perlu kita tahu, tidak perlu kita tahu, tidak berguna kalau kita tahu, tidak penting kalau kita tahu, karena itu bukan bagian kita, bukan hak kita. Ingin tahu banyak boleh, tapi ada batasan. Di dalam mengiring Tuhan sebagai saksi Kristus, ada hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Ini hak prerogatifnya Tuhan. Ini haknya Tuhan, hanya Tuhan yang boleh tahu. Makanya dalam Ulangan 29 ayat 29 bilang begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Kalau dalam hidup ini ada yang kita tidak bisa mengerti, kita tidak tahu, biarlah itu Tuhan. Berarti itu menjadi misteri Tuhan. Sementara yang bisa kita tahu, diberitahukannya kepada kita, itu bagian ini. Ya. LP bilang begini, jika Tuhan telah mengakhiri pengajaran, kita harus mengakhiri pembelajaran. Saya ulang, jika Tuhan telah mengakhiri pengajaran, kita harus mengakhiri pelajaran. Yang rahasia itu adalah milik Tuhan Allah kita. Dalam pepatah Latin bilang begini, bodohlah jika orang ingin menjadi bijak melebihi apa yang tertulis, dan bijaklah ia jika berpuas diri untuk tidak menjadi lebih bijak.
cerita sedikit. Waktu kelas 3 SD, minggu kemarin saya cerita bahwa tugas saya dari kecil itu mengembalakan sapi. Jadi ada sapi yang dipercayakan pada saya, ada pada kakak saya, ada pada adik saya. Sambil mengembalakan sapi, biasanya akan saya lakukan dengan kakak saya, dengan adik-adik adalah main layangan atau mancing. Zaman dulu itu belum ada yang namanya stick pancing. Apa namanya kalau putar-putar itu? Lupa saya namanya itu. Itu belum ada. Jadi kalau mancing zaman dulu ya kita bawa pancing dengan senarnya. Nanti sticknya cari di sungai pakai bambu atau rantingnya salak itu, bisa pakai untuk joran pancing. Saya cuma bawa mancing dengan senarnya, dengan umpannya. Di tengah jalan sambil bawa sapi, saya membayangkan dan ingin tahu rasanya bagaimana ikan itu kena air. Jadi sambil berjalan saya kenalin dia kena airnya begini. Ini senarnya kesana, dan saya tidak menyadari ternyata senarnya itu kecantol sama semak-semak rumput-rumput. Akhirnya saya, saudara, pancing itu tembus ke lidah saya. Benar ya? Tembus. Pulang nangis karena ada pentolan. Zaman itu kan belum ada alat-alat canggih ya. Tahun 80-an ini belum ada alat-alat canggih. Bayangkan bagaimana cara melepas pancing yang mengenai lidah itu. Apa yang mendorong itu adalah rasa ingin tahu. Betul? Bagaimana rasanya kena pancingnya? Goblok memang. Belum. Kelas 3 SD juga. Tahun 80. Saya lihat ada orang ngerokok kan? Kenapa dia cuma isap di sini, tembus sini, isap sini, tembus sini? Kok bisa ada orang-orang ngerokok itu saya kok udah ngisap dari sini, tembus di sini gitu. Kemudian saya penasaran. Ya, saya penasaran. Di rumah itu namanya bantal tidur zaman dulu belum dari dakron, masih pakai kapuk. Di dalamnya itu kalau ada yang bocor itu batu kapuknya itu keluar. Untuk bereksperimen benarkah ada hubungan antara mulut dan hidung, saya masukkan batu kapuk. Saudara tahu butuh waktu berjam-jam mengeluarkan tanpa operasi, sambil dimarah, dibuka lagi sedikit, dicungkil-cungkil, digepuk lagi, cuma karena ingin Alkitab itu tidak melarang kita ingin tahu, tetapi ada batas memang di mana kita itu ada yang nggak perlu kita, karena itu menjadi hak prerogatif Tuhan, itu menjadi kedaulatan Tuhan, itu menjadi hak Tuhan. Pernah juga dosen saya bilang begini, saya ini heran Tuhan menciptakan manusia, kenapa kok mata itu dua-duanya di depan? Apa sih alasan Tuhan naruh mata di depan? Nggak bagus kan di belakang satu, di sini satu. Jadi kalau ada yang mukul dari belakang kita sudah tahu kan? Siapa mau mukul dari belakang, ada yang berniat jahat dari belakang, atau ada yang mau nyopet kita dari belakang, sudah ketahuan. Kenapa kok nggak buka belakang? Atau kenapa Tuhan nggak taruh mata di ujung jari? Saat saya mau cari barang gampang, lihat belakang ada jerawat tidak? Ya kan? Kenapa kok harus di depan dua-dua? Kemudian dosen saya bilang, iya ya. Kalau seandainya Tuhan itu naruh mata di ujung jari, saya tidak bisa membayangkan kalau saya pas makan sambal. Kemudian dia bilang begini, itulah misteri Tuhan, itulah rahasia Tuhan yang kita tidak perlu tahu. Karena memang yang misteri, yang rahasia itu adalah milik Tuhan. Ada satu hal yang sampai hari ini membuat saya kebingungan. Kebingungannya itu adalah Tuhan itu mana lebih besar Tuhan dengan waktu?
Yang mintakan waktu siapa? Jadi sekarang yang berada, Tuhan itu berada dalam waktu atau waktu di dalam Tuhan? Apakah Tuhan di dalam waktu atau waktu di dalam Tuhan? Waktu di dalam Tuhan. Saya bayangkan ketika nanti kalau di surga kita memuji, menyembah, bukankah itu berjalan di dalam waktu? Pernahkah kita mampu berpikir ketika kita melepas pikiran kita itu dari ruang dan waktu? Sedangkan kita berpikir itu selalu harus berkaitan dengan ruang dan waktu. Bagaimana mungkin kita bisa memikirkan Tuhan tanpa ruang dan waktu? Sampai hari ini saya tidak mengatakan. Saya juga kemarin sedikit diskusi dengan Pak Esa. Saya tanya, kakak, sama dia kalau berbuang, kakak, karena orang Jepang begini. Saya mau tanya ini, saya tidak mampu saya punya pikiran. Bukankah kita sudah dipilih dan ditetapkan sebelum dunia dijadikan? Bukankah kita dipilih sebelum dunia itu dijadikan, bahkan sebelum alam semesta dibuat? Dan ketika ada orang diselamatkan atau tidak diselamatkan, bukankah dia diselamatkan atau diselamatkan setelah atau karena dia jatuh dalam dosa, karena dia berdosa, bukan karena pilihan? Iya. Jadi kata bagaimana cara menghubungkan kedua hal itu? Bagaimana menghubungkan pemilihan yang terjadi sebelum alam semesta dijadikan dengan ketika dia sudah jatuh dalam dosa, makanya dia binasa? Bagaimana menghubungkan itu? Akhirnya kita sama-sama katakan, mungkin itu memang bagian Tuhan. Otak kita tidak akan pernah sampai di sana. Boleh kita ingin tahu banyak, tapi kita harus ingat, ternyata ada yang memang tidak mampu kita pikir. Tidak akan mampu logika kita sampai di situ. Akhirnya kita belajar, Tuhan, hal yang mesti bagian, hal yang Engkau nyatakan bagian. Terima saja. Yang ketiga, pernyataan Yesus. Jadi bagian pertama tadi kita lihat ayat yang ke-6 itu pertanyaan Pak Norit. Selanjutnya ayat yang ke-7 itu jawaban Yesus. Kemudian dalam ayat yang ke-8 ada pernyataannya Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa, itu kata dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Coba lihat pernyataan kata tetapi. Apakah kata tetapi ini ada kaitan dengan pernyataan sebelumnya? Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang? Kamu tidak perlu tahu waktu kronos dengan kairos, tetapi jelas ada hubungan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke. Kata dunamis di situ itu kan kata benda, ya. Kata dunamis ini kata benda. Itu berasal dari kata dunamai yang merupakan kata kerja. Nah, diterjemahkan apa dunamai itu kadang-kadang? Pertama, berhak. Ini buktinya ya. Kisah 25 ayat 11. Di situ kata berhak itu menggunakan kata dunamai, ya, kata berhak. Jadi kamu akan punya hak memulihkan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seperti hak itu apa ya? Kalau di pejabat, saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa kalau di pejabat kita butuh yang namanya SA.
Sekarang yang presiden terpilih siapa? Sudah boleh ngurus ini ngurus itu dia atau belum? Kenapa belum? Belum ada SK. Nanti SK-nya dikeluarkan ketika dia dilantik, saat itulah mulai tanda tangannya berlaku. Begitu SK-nya berakhir, sesuai dengan masa jabatannya berakhir, lewat 1 menit saja tanda tangannya tidak berlaku. Sama dengan saya ketika tanggal 22 Desember tahun 2022 kemarin, SK saya berakhir. Jam 12 itu lewat sedikit, saya sudah mau tanda tangan apa, surat tanah, surat apapun, sudah tidak punya kewenangan apa-apa, karena saya sudah tidak punya hak. Jadi yang dimaksud dunamis itu seperti engkau punya SK, punya surat kuasa untuk menjadi saksi Kristus ketika Roh Kudus turun ke atas. Engkau punya hak. Ini pemahaman yang pertama ya, kata dunamis. Yang kedua, dunamis itu sering diterjemahkan tenaga. Ya. Ini bisa dilihat dalam Lukas 9 ayat 1, dunamis itu diterjemahkan tenaga. Markus 5:30 diterjemahkan juga tenaga, masih banyak. Saya cuma batasi saja. Yang ketiga, dunamis itu diterjemahkan dengan mujizat. Galatia 3:5 itu kata dunamis diterjemahkan dengan mujizat. Kemudian dunamis juga diterjemahkan kekuatan. Ibrani 11 ayat 11, karena iman ia juga dan cara beroleh dunamis untuk menurunkan anak cucu. Jadi diterjemahkan dengan kekuatan. Jadi apa yang disampaikan di sini? Jawaban Yesus, kamu akan punya SK, punya hak, punya tenaga, punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukan mujizat kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Itu yang mau disampaikan dengan jawaban Yesus di situ. Artinya, saudara dan saya punya otoritas untuk menjadi saksi dan juga punya kemampuan tenaga untuk menjadi saksi Kristus. Kata saksi dalam Alkitab ini itu adalah martus. Dari kata martus inilah muncul istilah martir. Coba bayangkan tadi murid-murid Yesus yang minta jabatan, Tuhan, kau pulihkan kerajaan ini bagi Israel supaya saya punya jabatan. Tapi jawaban Yesus apa? Boleh, kamu akan menjadi saksi saya, menjadi martir saya. Saya ulangi, kata saksi itu menggunakan bahasa Yunani martir, martus. Dari martus inilah kemudian muncul istilah martir. Bahkan kalau Bapak Ibu buka dalam terjemahan EV, ya, 3 kali dalam EV martus itu diterjemahkan martir. Kisah Para Rasul 22 ayat 20 ada kata martir. Kisah lagi atau cuma satu itu ya? Oh, cuma satu itu saya kasih contoh. Ada 3 kali dalam EV digunakan martus itu menjadi martir. Pernah dengar istilah panggilan gereja yang berapa? 3. Yang pertama, koi. Yang kedua, diakonia. Yang ketiga, marturia. Nah, panggilan gereja martur itu ini martus. Martus itu kemudian akibat pada kesetiaan kita dalam menjadi saksi itu kita menjadi martir. Tembus rupanya ya. Jadi apa yang disampaikan di situ? Ketika engkau menjadi saksi, engkau akan menjadi saksi Kristus ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Engkau akan begitu punya kekuatan, punya tenaga, punya kemampuan melakukan mujizat. Kalau Roh Kudus turun atas,
engkau menjadi saksi Kristus bahkan berani sampai martir, bukan karena hal-hal yang lain. Ada memang orang yang berani mati buat keyakinannya. Contohnya kita sudah sering lihat orang melakukan bom bunuh diri dan sebagainya, tapi bukan karena tenaga dari Roh Kudus, tapi tenaga dari sumber-sumber yang lain, dari kepentingan-kepentingan yang lain. Mungkin iming-iming 72 bidadari, ya. Tapi kalau dalam Kristus engkau akan punya tenaga, punya kemampuan, punya keberanian, punya segala hal, kemampuan untuk melakukan mujizat, bahkan sampai martir karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya singgung sedikit walaupun agak terganggu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Ingat, kita menjadi saksi Kristus bukan cuma melalui kata-kata. Kita menjadi saksi Kristus juga melalui kehidupan kita. Paulus menggambarkan saksi itu seperti surat terbuka. Surat Kristus terbuka dan bisa dibaca oleh banyak orang. Paulus juga mengatakan bahwa saksi itu seperti parfum. Kita itu seperti parfum. Dari tubuh kita itu keluar aroma yang membuat orang lain merasa nyaman. Itu namanya saksi. Saksi itu bukan cuma berbicara, kita berkata-kata kepada mereka, tapi melalui kehidupan kita menjadi surat terbuka, menjadi parfum bagi banyak orang. Itulah saksi. Jadi dengan kata lain, dalam penyelesaian misi Allah di tengah dunia, orang percaya bukan sekedar alat yang dipakai Allah untuk bekerja dalam kita, tetapi Allah bekerja dalam hidup kita. Yang terakhir, janji Yesus, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kita akan membahas secara detail tentang kapan Yesus datang. Tapi dalam ayat ini yang kita lihat bahwa Yesus menjanjikan melalui para malaikatnya bahwa dia akan datang. Nah, kedatangan Tuhan ini di garis bawah di situ, dia akan datang dengan apa? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekurang-kurangnya ada 3 pandangan kapan dia datang. Yang pertama, pandangan pertama itu namanya amilenium. Pandangan ini menganggap bahwa tidak akan ada pemerintahan Kristus di bumi secara nyata. Kerajaan 1000 tahun ini bersifat rohani dan bukan duniawi. Kerajaan Allah hadir di dunia pada masa kini melalui firman dan roh dan gereja. Jadi yang disebut kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu pasal 20 itu ya sekarang ini. Dari zaman ini sampai nanti Tuhan Yesus datang, itu disebut kerajaan 1000 tahun oleh pandangan amilenium. Penafsiran dilakukan secara simbolis dan rohani serta berdasarkan ayat dalam Wahyu yang bersifat progresif paralel. Nah, Calvin ayat yang ke-8 ini digunakan untuk menyerang ajaran premilenialisme yang percaya bahwa nanti akan ada pemerintahan Kristus di bumi ini selama 1000 tahun. Dia bilang ini, Calvin. Karena itu kita melihat bahwa mereka yang berpendapat bahwa Kristus akan memerintah sebagai raja di dunia ini selama 1000 tahun jatuh ke dalam ketololan yang sama. Jadi ayat yang ke-8 baca kita tadi digunakan oleh Calvin untuk menyerang pendapat premilenium, ya. Coba kita lihat grafisnya. Jadi ini zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Nanti suatu saat Yesus akan datang. Disinilah terjadi kebangkitan orang benar dan orang yang jahat dan kehidupan kekal. Jadi ini pandangannya pertama. Jadi disinilah Yesus akan turun, datang kembali. Ini amilenium. Jadi nggak ada kerajaan 1000 tahun.
tidak milenium, tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua, post milenium. Pandangan ini mengharapkan Kristus datang ke bumi setelah dunia diperintah dalam kebenaran dan damai sebagai akibat dari pemberitaan dan pengaruh Injil. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi saksi, pandangan ini mengatakan begitu. Pada masa inilah kerajaan Allah itu dimulai. Dianggapnya dunia itu akan semakin hari semakin baik oleh pandangan post. Kerajaan 1000 tahun adalah simbol dari penggenapan rencana Allah di dunia, yaitu kerajaan Allah yang dipenuhi dalam zaman gereja. Lewat satu lagi, ya ini sudah. Post milenialisme menunjukkan pandangan bahwa Kristus akan datang kembali setelah orang Kristen, bukan cuma Kristus sendiri, mendirikan kerajaan di atas bumi. Jadi bukan cuma Kristus yang mendirikan kerajaan, nanti juga dibantu oleh para saksi-saksi ini. Mereka percaya bahwa dunia akan menjadi makin baik tanpa memperdulikan bukti-bukti yang berlawanan, di mana pada akhirnya seisi dunia akan menjadi Kristen. Setelah hal ini terjadi, Kristus akan datang kembali. Coba kita lihat grafik ini. Ini dari zaman Kristus sampai sekarang, zaman Kristus disalib sampai sekarang. Nanti dunia itu akan tambah baik, lihat grafik ini. Disinilah kemudian Kristus turun dan terjadi kebangkitan. Setelah dibangkitkan, mungkin di sini juga karena judgment, yaitu bema, penghakiman tata putih. Kemudian setelah itu kehidupan yang jadi dianggapnya tidak ada kerajaan 1000 tahun yang benar-benar Yesus memerintah bumi. Ini pandangan post milenialisme. Yang terakhir itu ada pandangan pramilenium. Pandangan ini meyakini bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia. Setelah itu ia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ia datang kembali sebelum kerajaan itu. Penafsirannya dilakukan secara harafiah dan berdasarkan sejarah untuk menjelaskan kedatangan Kristus, juga didasarkan keyakinan bahwa Alkitab tanpa salah dan wahyu Allah di dalam sejarah bersifat progresif. Nah, pandangan milenium ini sendiri terbagi dua. Yang pertama itu pre-milenium klasik atau historis, yang berpendapat bahwa kedatangan Kristus kedua kali merupakan peristiwa tunggal dengan pengangkatan gereja. Jadi Yesus datang, ini pandangan yang pertama ya, dengan pengangkatan gereja atau rapture itu terjadi bersamaan. Sedangkan pre-milenium dispensasional yang berpendapat bahwa kedatangan Kristus kembali terjadi dalam dua tahap, yakni pengangkatan gereja rapture atau parousia dan penampakan Kristus Epifani. Kedua tahap itu dipisahkan oleh 7 tahun masa kesusahan besar atau tribulasi. Rupanya ada yang lupa ya. Nah ini. Jadi kebetulan Oma kemarin tanya, ya omanya, apakah rapture itu ada? Gitu ya. Terima kasih Oma. Mumpung ada kesempatan, kita tergantung pendirian kita di mana. Kalau kita menganut milenialisme, berarti otomatis nggak ada pengangkatan atau post, nggak ada. Yang menerima adanya pengangkatan itu adalah pre. Jadi antara Yesus disalib itu zamannya gereja, ya, gereja. Kemudian nantinya itu akan ada masa tribulasi namanya, masa kesengsaraan besar atau masa antikristus. Menurut
kitab Daniel. Makanya untuk belajar kitab Wahyu itu harus belajar 2 kitab. Bapak Ibu nggak bisa pisahkan dia dengan kitab Daniel. Makanya dalam mata kuliah di sekolah teologi, Daniel dan Wahyu itu pasti disandingkan. Jadi masa tribulasi ini 3,5 masa kali 3,5 masa. Nah, nanti tribulasi ini sudah dibagi. Ada yang percaya bahwa orang Kristen atau gereja akan diangkat sebelum masa kesengsaraan besar. Tapi ada yang mengatakan di tengah-tengah, ada yang mengatakan setelahnya. Setelah kesengsaraan besar itu kita akan diangkat. Nah, ketika kita diangkat inilah yang disebut rapture. Kemudian bahasa lainnya itu parousia. Ini kedatangan Yesus yang kedua yang namanya paru. Tapi cuma sampai di awal-awal. Pernah dengar yang dinyanyikan orang Pentakosta? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis itu ini. Jadi gereja ini diangkat, ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini disebut kedatangan Yesus yang kedua yang parousia. Setelah itu ada kedatangan Yesus yang namanya Epifani. Dia turun ke bumi. Setelah dia turun ke bumi, dia mendirikan kerajaan 1000 dalam Wahyu 20. Jadi di bumi itu Yesus memerintah. Dan pada masa itu iblis akan supaya tidak menyesatkan. Nah, coba kita lihat dasar-dasar teologis. Kitab Wahyu itu disusun secara kronologis. Jadi orang yang menganut ini menganggap bahwa kitab Wahyu itu disusun secara kronologis. Cuma 1-2 yang tidak berdasarkan urutan waktu. Yang kedua ada 6 kali kata 1000 tahun digunakan. Tidak mungkin kalau 1000 tahun itu digunakan, tidak mungkin sifatnya rohani. Itu pandangan ini ya. Yang ketiga, iblis diikat selama 1000 tahun. Nah, ini ayatnya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lah kalau zaman sekarang iblis diikat atau tidak? Nah, coba kita lihat. Ini yang susah dikawinkan. Iblis pada zaman sekarang menurut, kalau memang tidak ada kerajaan 1000 tahun di bumi ya, kita pernah menabraknya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat kita. Sekarang saya tanya, zaman sekarang iblis sudah diikat belum? Itu kesulitan. Jadi kalau begitu, amelanium dengan pos itu sulitnya ngabrain. Ayo. Lagi satu. Lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Jadi iblis itu diikat, dilemparkan ke dalam jurang maut. Apa jurang maut itu? Ibu Edi biasa sering sebut Tartarus. Supaya apa? Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi ketika kerajaan 1000 tahun itu digambarkan oleh kitab Wahyu, tidak ada banyak tukang yang bikin sesatnya itu lagi diikat. Nah pertanyaannya sekarang, kalau zaman sekarang masih ada penyesatan tidak? Masih. Inilah kesulitan melanisme dengan pos. Di sana kan saya tidak berdiri ngajak Bapak Ibu berdiri dalam satu pendirian saya. Cuma artinya kita mulai belajar, pikir sendiri. Tahu tidak ada yang menyesatkan. Kenapa kok harus ada pengadilan terakhir? Berarti walaupun tidak ada iblis, manusia itu memang ada di sana. Ya, nanti masalah bema itu, karena setelah itu Ibu, kalau dalam pemahaman setelah itu iblis akan dilepaskan. Terjadi perang Gog dan Magog. Dan hanya orang-orang tertentu yang dibangkitkan pada awal kerajaan 1000. Dan orang-orang martir itu akan dibangkitkan ikut memerintah di situ.
Itu bahasa. Jadi dengan demikian saya tidak mengajak Bapak Ibu berdiri dalam posisi AB. Ini cuma supaya kita tahu, karena masalah eskatologis ini paling sulit, ya benar, paling sulit sekali. Jadi cuma kita mikir aja. Sekarang ada 3 pandangan: A, milenium; B, post milenium. Jadi semuanya itu nggak ada kerajaan 1000 tahun yang mengakui adanya kerajaan 1000 tahun, cuma pre-milenium. Dengan dasar tadi pemikiran bahwa iblis, penyesatan masih ada, ya, penyesatan masih ada, kemudian iblis masih juga ada, dia kesana kemari mengaum-ngaum, ya kan? Sementara dalam kerajaan 1000 tahun iblis tidak ada. Memang inilah kesulitan dalam berteologi, ya. Terkadang kita mendukung pendapat satu, tapi kita punya pendapat dihantam di tempat lain dengan ayat yang lain. Terlepas dari semua ini, entah kita menganut amilenium, entah kita menganut post milenium, entah kita menganut pre-milenium, tapi semuanya percaya bahwa Yesus itu akan datang. Dia pasti datang. Karena dia sendiri menjanjikan, para malaikat menjanjikan, dan kita akan percaya betul bahwa dia pasti datang. Jadi kita jangan sampai terjebak sampai di rumah kayak kira-kira, wah ini enggak benar ini, pre-milenium itu enggak benar, sampai rumah berkelahi, ya. Karena banyak orang habis dengar khotbah sampai rumah ribut karena tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, ya, tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Tapi sebagai orang percaya kita terima itu. Ada 3 kemungkinan di situ, entah amilenium, nah, entah post, entah pre. Nanti sama-sama di surga dengan ternyata dulu saya salah. Tidak mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu juga itu, Pak, ya. Kalau saya jujur, saya kalau saya jujur, karena ayat ini susah sekali saya tabrak tadi, di mana iblis masih berkeliaran, ya. Jadi tidak seperti tidak temukan solusi, tapi saya ingatkan kembali itu cuma pendirian teologis, ya, tidak jadi bahan untuk berani. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan, saksi Kristus fokus pada hal-hal rohani, bukan hal-hal jangan seperti murid tadi yang pertama sebelum dicurahkan Roh Kudus, pikirannya ke hal-hal dunia saja, jabatan, harta, dan sebagainya. Jadi kita fokus pada kerajaan Allah yang bersifat rohani. Yang kedua, saksi Kristus boleh punya rasa ingin tahu, tapi harus ingat bahwa ada hal yang tidak perlu, tidak patut, atau tidak pantas kita tahu, karena bukan hak atau bagian kita untuk mengetahuinya. Itu haknya Tuhan, yang mesti menjadi hak Tuhan, yang dibukakan untuk menjadi bagian kita. Tidak usah cari tahu semuanya. Bila perlu HP suami tidak usah dibuka-buka, ya. Yang ketiga, saksi Kristus menerima hak atau otoritas kuasa, kekuatan, tenaga, mujizat ketika Roh Kudus turun atasnya. Yang keempat, saksi Kristus bersaksi tentang kematian, kebangkitan Kristus sambil menanti kedatangannya kali yang kedua. Maukah kita jadi saksi Kristus? Amen. Saksi Kristus bermatus siap untuk hadir Tuhan Yesus.